Kementerian Keuangan akan menyalurkan uang kas pemerintah dari rekening Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah ke 6 bank milik negara mulai Jumat 12 September 2025. Jadi saya khawatir, saya itu pesimis ya, bank ini akan memutar duit ini dengan baik. Sebenarnya Bang, kredit di bawah 100 juta itu tidak perlu ada agunan Bang. Itu surat edaran Menkyu itu bahkan, sejak zamannya Sri Mulyani ya begitu. Cuma prakteknya di bawah, Himbara ini ya, bank-bank BUMN ini, itu nakal banget Bang. Dia tidak menjalankan instruksi dan arahan dari Menteri Keuangan. Dia mau duitnya tapi dia tidak menjalankan sepenuhnya anjuran atau himbauan dari Menteri Keuangan. Bang, udah dengar kabar? Apa itu? Menkyu lagi bocorin dana 200 T buat Himbara. 200 triliun untuk Himbara ya? Kalau menurutku bagus. Cuma kepada Himbaranya bagus Bang. Itu kan meningkatkan apa ya, LDR-nya. Itu membaik ya, Himbara pasti mungkin sekitar 3-11%. Rasio antara pinjaman dan simpanan itu akan membaik. Cuma masyarakatnya saya kok pesimis ya akan membaik ya Bang ya. Kalau bank-banknya itu pasti membaik Bang. Tapi dampak langsung ke masyarakat ini yang saya khawatir ya tidak membaik Bang. Pemerintah ini kan punya target ambisius, naikkan sampai 8% pertumbuhan ekonomi nasional. Cuma nanti putaran ke bawah itu yang tetap akan susah Bang kalau menurut saya Bang. Untuk mencapai 8% itu, putaran di bawahnya. Sekarang orang kalau tidak punya agunan, ya apa caranya pinjam duit Bang? Lebih banyak mana orang yang punya agunan dan tidak punya agunan? Ya kan? Masyarakat di bawah itu, dia punya ide kreatif, ide bisnis misalkan. Mau pinjem ke perbankan, tapi tidak punya agunan. Kan juga tidak dikasih sama himbara-himbara itu kan. Bank punya negara itu tidak dikasih, pasti itu sudah. Sebenarnya Bang, kredit di bawah 100 juta itu tidak perlu ada agunan Bang. Itu surat edaran Menkyu itu bahkan, sejak zamannya Sri Mulyani ya begitu. Pinjaman kur ya di bawah 100 juta itu tidak perlu ada jaminan. Cuma prakteknya di bawah, Himbara ini ya, bank-bank BUMN ini, itu nakal banget Bang. Dia tidak menjalankan instruksi dan arahan dari Menteri Keuangan. Dia mau duitnya tapi dia tidak menjalankan sepenuhnya anjuran atau himbauan dari Menteri Keuangan. Di bawah dia menyiasati, mengakali yang bukan tidak diwajibkan, yang tidak perlu ada agunan ya. Harusnya kalau di luar kur itu kan ada agunan Bang ya, ada jaminan. Saya pinjam 199 juta misalkan ya, kan harus ada agunan, harus ada jaminan kan. Nah, sama Menkyu dilarang sudah, tidak perlu ada agunan gitu loh. Nah, bank ini pinter, dia menyiasati, ini bukan agunan gitu loh. Bukan jaminan gitu loh. Ini titipan. Jadi masyarakat tetap diwajibkan untuk menitipkan yang bisa dijaminkan Bang. Entah surat tanah, BPKB dan lain sebagainya. Ini kan pergantian nama aja, tapi tetap memberatkan. Orang yang tidak punya agunan, yang tidak punya jaminan, tidak punya aset, tetap tidak akan bisa pinjam di bank. Gitu kan. Jadi saya khawatir, saya itu pesimis ya. Bank ini akan memutar duit ini dengan baik. Biasanya kan bank-bank ini kalau sudah mau muter ke bawah susah, dia beli surat utang biasanya Bang. Beli obligasi surat utang negara ya, beli SUN gitu ya. Itu langkah yang paling mudah biasanya mereka lakukan. Cuma itu kan sudah dihalangi nih sama Menteri Keuangan yang baru ini kan, Pak Pur ini ya. Kita sepakat panggilnya Pak Pur ya, Pak Purbaya ini kan ya. Jadi dihalangi sama Menteri yang baru ini, yang 200 triliun ini ya, tidak diperbolehkan untuk dibelikan SUN, surat utang negara. Harus digelontorkan ke bawah. Nah, tapi gelontoran ke bawah ini saya pesimis. Masyarakat menengah ke bawah dapat menikmati gitu. Mungkin yang bisa menikmati itu menengah ke atas lah Bang. Kenapa? Karena mereka punya jaminan. Yang pinjam duit ya itu lagi gitu loh Bang. Orang-orang yang selama ini memang bisa dikatakan dalam tanda petik pemain perbankan. Kalau masyarakat menengah bawah itu saya pikir kesulitan. Kok hidup? Tadi mati. Sekarang orang cuma punya rumah misalkan ya, rumahnya belum tentu bersertifikat. Oke lah, andaikan dia sudah sertifikat rumahnya ya, pasti akan berpikir 10 kali untuk menjaminkan rumahnya. Ya kan Bang? Ya. Pasti, karena itu sangat-sangat beresiko. Jadi kalau menurut saya, ini masuk ke solusi, boleh ngasih solusi nggak Bang? Boleh ya? Kalau menurut saya, ya pakailah terobosan lah ya, menggunakan inovasi-inovasi baru. Tidak perlu pakai agunan, ya, tapi diharuskan menggunakan SKB atau feasibility study. Misalkan saya mau pinjam di perbankan misalnya, pinjam duit di bank, boleh tanpa agunan gitu loh. Berapapun jumlahnya. Tapi saya harus
menyiapkan feasibility study atau menyiapkan SKB gitu ya, studi kelayakan bisnis gitu Bang. Saya bisnis apa, ya kan, prospeknya bagaimana, ROI-nya kapan, itu harus saya jelaskan, dan itu kemudian ya dinilai secara objektif. Ketika proyek bisnis ini menguntungkan, ya dibiayai. Nah begitu aja Bang, itu adil. Orang tidak perlu punya agunan, hanya perlu punya ide yang bisa dipertanggungjawabkan idenya secara feasibility studies gitu loh. Menurut saya itu langkah yang sangat masuk akal untuk menggenjot ekonomi ke 8% ya Bang. Saya pikir banyak orang-orang punya ide bisnis yang bagus Bang. Anak-anak muda kita ini banyak idenya Bang. Yang benar-benar ya Bang ya, yang benar-benar ingin berbisnis ya. Tapi dia kelemahannya di agunan gitu. Dia tidak punya jaminan. Andaikan ada himbauan tidak perlu jaminan, misalkan untuk pinjam kur, tetap bank ini ngeyel, bank ini nakal. Dia punya cara-cara yang dalam tanda petik ya, agak licik ya. Dia tetap meminta jaminan. Ya, dalam tanda petik itu bahasanya nanti di MOU-nya ya. Itu bukan agunan bahasanya, bukan jaminan, tapi titipan. Itu sama aja, Bang. Solusinya yang bawah berarti harus diperbaiki. Gimana? Perbankannya yang harus diperbaiki. Nah, kalau menurut saya pihak perbankannya lah yang harus dievaluasi, ya kan. Tempatkanlah orang-orang yang memang cakap di dunia perbankan. Jangan hanya menjalankan bisnis perbankan ini dengan cara-cara konvensional. Banyak kok orang-orang yang orang-orang hebat dalam dunia perbankan ini. Kalau kemudian dibuka pintunya selebar-lebarnya, pemerintah menekan perbankan untuk kemudian memperbarui cara-cara dia untuk memutar roda ekonomi ke bawah ya, dengan cara bagaimana dia menyalurkan kreditnya, itu pasti lebih baik Bang. Saya sangat optimis akan mencapai 8%. Dengan catatan tadi, tidak perlu ada agunan, tidak perlu ada jaminan, ya kan? Cukup diuji dengan feasibility studies, studi kelayakan bisnis. Misalkan sampean Bang ya, mau berbisnis, bikinlah feasibility studies-nya gitu loh. Nanti diuji oleh perbankan atau pemerintah kabupaten atau kota atau provinsi ya kan, di setiap tingkatan untuk mendorong masyarakatnya berwirausaha misalkan ya. Dia menyiapkan tim feasibility study untuk mengukur tingkat keberhasilan dari usaha yang akan dijalankan oleh warganya. Ketika ini bagus ya ajukan ke perbankan, pemerintah yang menjamin. Nah pemerintah daerah ini sama perbankan ini harus ada sinergi dalam bentuk itu Bang, gitu, bukan seremonial aja ya sinerginya ya. Oke, solusi lain nggak ada lagi Bang? Sudahlah Bang, capek saya Bang. Thank you ya Bang. Oke, sama-sama Bang.